Untuk mengawali presentasi, kita masuk ke bagian definisi. Jadi, secara ringkas, perjanjian internasional adalah suatu kesepakatan yang disetujui oleh negara-negara di bawah hukum internasional. Di situ saya juga mencantumkan pengertian dari para ahli. Sekarang masuk ke bagian istilah. Di sini saya hanya mencantumkan istilah-istilah yang jarang didengar, yaitu modus vivendi berupa dokumen untuk mencatat persetujuan internasional, pertukaran nota, metode tidak resmi yang biasa dilakukan oleh wakil-wakil militer, dan terakhir ada konvenan. Jadi perjanjian internasional ini intinya sama dengan charter. Kemudian kita masuk ke tahapan perjanjian internasional. Yang pertama ada dari para ahli, yaitu Motar Kusumatmaja, yaitu perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Yang kedua ada dari Pierre Freeman, yaitu tentang prosedur normal yang mengisyaratkan adanya persetujuan parlemen dan prosedur yang disederhanakan, yaitu yang tidak mensyaratkan persetujuan parlemen dan ratifikasi. Dan yang kedua itu menurut hukum positif Indonesia dalam pasal 11 ayat 1 UUD dan nomor 24 tahun 2000. Salah satu perjanjian internasional yang pernah dilakukan Indonesia adalah perjanjian Linggarjati. Jadi perjanjian ini antara Indonesia dengan Belanda. Isi dari perjanjiannya sudah saya tuliskan di situ. Kemudian masuk ke bagian manfaat perjanjian internasional. Untuk poin pertama ada perjuangan konsep wawasan Nusantara, yang artinya adalah menjabarkan usaha Indonesia memperjuangkan wawasan Nusantara yang dilandasi konsep negara kepulauan. Dan yang kedua, ada pengakuan dari negara tetangga. Bila melihat lebih dalam, terlepas dari pengakuan internasional terhadap Indonesia, mengenal negara kepulauan pada tahun 1982, secara regional pengakuan sebagai negara kepulauan telah dilakukan oleh negara-negara tetangga. Malaysia, antara Indonesia dan Thailand. Jadi yang antara Indonesia dan Malaysia itu adanya perjanjian mengenai landas kontinen Selat Malaka dan Laut Natuna. Dan Indonesia dan Thailand perjanjian mengenai landas kontinen Selat Malaka bagian utara dan Laut Andaman. Selanjutnya yang ketiga adalah perkembangan luas wilayah Indonesia. Berdasarkan pengakuan prinsip negara kepulauan dan berbagai perjanjian bilateral dan multilateral dengan negara tetangga, luas wilayah Indonesia berkembang menjadi kurang lebih 8.400.000 km persegi yang terdiri dari daratan atau kepulauan, laut teritorial, landas kontinen, dan ZEE. Sekarang masuk ke bagian kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Jadi yang pertama ada hubungan antar bangsa dan pertukaran misi diplomatik. Yang ketiga ada status pejabat diplomatik. Dan keempat ada kekebalan hukum atau hak ekstrateritorial. Selanjutnya terdapat korps perwakilan diplomatik dan konsuler. Jadi di sini tuh dibagi dua. Yang pertama ada korps perwakilan diplomatik dan korps perwakilan konsuler. Pertama-tama saya akan mulai penjelasan dari korps perwakilan diplomatik. Jadi, korps perwakilan diplomatik adalah korps diplomatik yang ada di suatu negara dipimpin oleh kepala misi diplomatik yang dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada duta besar, dia itu memimpin kedutaan besar di suatu negara dan memiliki kuasa penuh dan luar biasa sehingga dapat berhubungan dengan kepala negara tempat dia bertugas. Yang kedua ada duta, yaitu memimpin kedutaan di suatu negara dan tingkat kerekatan hubungan antar dua negara tidak begitu erat. Ia juga dapat berhubungan dengan kepala negara tempat ia bertugas. Dan yang ketiga itu ada kuasa usaha
dia dikirim oleh negara pengirim kepada Menteri Luar Negeri negara penerima. Dengan demikian, ia hanya dapat berhubungan dengan kepala negara tempatnya bertugas melalui Menteri Luar Negeri tersebut. Pada setiap kedutaan ada beberapa tenaga ahli yang turut diutus dan disebut atase, seperti atase perekonomian dan atase militer. Selain itu juga terdapat staf administrasi, teknik, dan pelayanan. Pada dasarnya, gedung perwakilan diplomatik merupakan kediaman kepala perwakilan diplomatik. Selanjutnya ada korps perwakilan konsuler. Yang pertama, di dalam negara penerima, yaitu melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, individu-individu, dan badan-badan hukum di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Dan kedua, memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah di antara kedua negara. Selanjutnya yang ketiga, mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga negara-negara pengirim dan visa atau dokumen-dokumen yang pantas untuk orang yang ingin pergi ke negara pengirim. Yang keempat, bertindak sebagai notaris dan panitera sipil serta melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administratif dengan syarat yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan dari negara penerima. Kemudian terdapat fungsi perwakilan diplomatik. Yang pertama yaitu mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. Kedua, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Yang ketiga, mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. Yang keempat, memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima dan memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara. Selanjutnya kita masuk ke hak imunitet. Hak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hak eksteritorialitas dan hak kebebasan atau kekebalan. Pertama, hak eksteritorialitas adalah hak kekebalan dalam daerah perwakilan seperti daerah kedutaan besar atau daerah kedutaan, termasuk halaman dan bangunan-bangunannya. Dengan demikian, tidak diperkenankan masuk tanpa izin khusus. Warga negara yang mencari perlindungan di dalam gedung perwakilan negara asing tidak dapat ditangkap begitu saja, melainkan harus melalui perundingan dengan kepala perwakilan setempat. Yang terakhir yaitu hak kebebasan atau kekebalan. Meskipun harus tunduk kepada hukum dan peraturan kepolisian setempat, anggota korps diplomatik tidak dapat dituntut di pengadilan. Selain itu, mereka juga terbebas dari pajak, bea cukai, dan pemeriksaan atas tas diplomatik. Mereka juga bebas mendirikan tempat ibadah di dalam lingkungan kedutaan.